Perhatian publik akan kembali tersita dengan aksi Komisi Pemberantasan Korupsi menguak kasus korupsi bantuan langsung Bank Indonesia. Hasil audit BPK menyebutkan dari 147,7 triliun rupiah dana BLBI yang dikucurkan 138,44 triliun rupiah dinyatakan merugikan negara. Hal tersebut terjadi lantaran penggunaan dana talangan yang tidak jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya. Meskipun kasus ini sudah terjadi sejak kurang lebih 20 tahun lalu, namun melihat besarnya potensi kerugian negara dan melibatkan cukup banyak nama, maka berikut kami hadirkan kembali data sekuel baru kasus BLBI. Baik, kita akan melihat seperti apa ini data yang kami hadirkan. Kami akan sedikit mengajak Anda untuk melihat bahwa pada tahun ini bisa dikatakan merupakan tahun yang cukup ambisius bagi KPK. Kenapa kami katakan ambisius? Karena memang ada sejumlah kasus mega korupsi besar yang terjadi. Mungkin sebelumnya perhatian kita sempat tersita oleh penganggaran IKTP yang mencapai kerugian negara 2,31 triliun rupiah pada periode 2008 hingga 2012. Sementara selanjutnya juga ada yang kedua kasus yang juga sempat, ini belum selesai. Ada 8 triliun rupiah ini dana yang juga berpotensi untuk merugikan negara karena dana talangan Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 sebesar 8 triliun rupiah. Dan sepertinya kali ini publik akan kembali terhenyak dengan kasus BLBI yang terjadi pada tahun 1998. Ini mencapai 138,44 triliun rupiah berpotensi merugikan negara. Ini merupakan data yang dihimpun dari BPK pada tahun 2000 yang lalu. Kalau kita berbicara mengenai BLBI, ialah skema bantuan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas sebagai bagian dari kerjasama dengan IMF. Saat itu ketika krisis moneter terjadi di Indonesia, IMF berjanji akan mengucurkan bantuan jika BI dan pemerintah memberikan dana talangan bagi bank yang bermasalah khususnya dengan urusan likuiditas di Indonesia. Sejumlah bank tersebut di merger dan juga ada juga yang diberikan dana likuiditas untuk beroperasi kembali. Dan dana yang dikucurkan tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan mencapai angka 147 triliun rupiah. Baik, kita perhatikan lagi. Dari dana 147,7 triliun rupiah tersebut, ini dikucurkan kepada 48 bank. 48 bank ini mungkin Anda yang pada saat itu masih terlalu kecil, kami ingin sedikit mengajak Anda khususnya bagi para milenial untuk mengingat bahwa ada obligor terbesar yang mendapatkan kucuran dana. Pada saat itu ialah ada Bank BCA, kemudian ada BDNI. Selain BDNI ada lagi Bank Umum Nasional. Ini merupakan bank-bank yang mendapatkan kucuran dana BLBI yang cukup besar. Ada lagi Bank Surya. Bank Surya ini bukan nama orang ya, walaupun terkesan kayak nama orang Bank Surya, tapi bukan. Ini memang nama bank. Selanjutnya juga ada lagi Bank Rishad Is Salim Internasional yang juga mendapatkan dana talangan yang cukup besar. Itulah 5 bank terbesar yang mendapatkan dana kucuran BLBI pada saat itu dan ternyata berpotensi merugikan negara karena kenapa? Pertanggungjawabannya yang tidak jelas. Baik, dan kalau kita melihat seperti apa babak baru kasus BLBI ini, sebenarnya kasus ini sudah coba dikuak ketika Antasari Azhar menjadi pimpinan. Namun terhenti pada tahun 2008 seiring dengan tersandungnya Antasari pada kasus pembunuhan kala itu. Selanjutnya dilanjutkan lagi pada Mas Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Tapi ternyata kedua pimpinan KPK tersebut juga mengalami kriminalisasi sehingga juga menyebabkan hal tersebut tidak kembali berlanjut. Sejumlah menteri dari era Abdurrahman Wahid dan Megawati juga sempat dipanggil untuk dimintai keterangan. Di antaranya ialah Kwi Kian Gi, Rizal Ramli, Doro Jatun Kuncoro Jakti, Laksamana Soekardi. Dan akhirnya ini merupakan babak baru, sekuel baru yang kami hadirkan di mana akhirnya KPK menetapkan Kepala BPPN sebagai tersangka karena menerbitkan SKL, surat keterangan lunas seperti itu BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia sehingga mengakibatkan negara merugi sebesar 3,7 triliun rupiah. Dan ini tersangka pertama dan nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya tersangka berikutnya yang juga mungkin akan dibidik oleh KPK karena memang saat ini kalau kita melihat seperti apa koruptor BLBI ini merupakan data nama-nama yang sudah ditangkap. Ada Serniko Jongian, penyelewengan dana kredit, 6 dan 28 lembaga fiktif, itu artinya pada saat itu mungkin Indonesia memang sangat membutuhkan dana talangan dari IMF yang menyebabkan sepertinya para pengusaha-pengusaha ini atau para obligor ini akhirnya memanfaatkan peluang tersebut dan akhirnya menyebabkan terjadinya penyimpangan dana yang disalurkan oleh Bank Indonesia yang sebenarnya untuk mengejar likuiditas ataupun membuat bank-bank tersebut sehat kembali. Tapi ternyata dana tersebut diselewengkan dan tidak mampu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada lagi Adrian Kiki yang menyalurkan kredit ini ke 168 perusahaan fiktif. Satu perusahaan saja sepertinya sudah sulit untuk ditangani, tapi kalau fiktif sepertinya 1000 pun
bagi mereka yang cerdik akan menggunakan dana talangan tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri yang mengakibatkan mungkin terlalu banyak kerugian di tanah air kalau kita perhatikan, sehingga tidak salah jika Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan setiap kepala di Indonesia saat ini menanggung kurang lebih 13 juta rupiah hutang yang harus mereka bayarkan tiap tahunnya. Selanjutnya ialah Samadikun Hartono yang penyimpangan dana BLBI sebesar 80,7 triliun miliar rupiah. Baik, ini merupakan koruptor yang sudah ditangkap. Sementara yang masih buron ada 8 nama kurang lebih, dan ini kami hadirkan setidaknya 3 nama saja. Ini merupakan buronan yang cukup besar kerugiannya bagi negara. Ada Syamsul Nur Salim 6,9 triliun rupiah. Ini merupakan dana yang dikorupsi 6,9 triliun rupiah. Kerugian negara mencapai 3,7 triliun rupiah. Inilah yang saat ini juga telah masuk ke fase penyidikan seiring dengan juga Saiful Tumenggung juga sempat dibidik oleh KPK dan juga dinyatakan bersalah karena menerbitkan SKL tersebut. Selanjutnya juga ada Bambang Sutrisno yang melakukan korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah. Dan berikutnya juga ada Eko Adi Putranto. Ini dia nama-nama yang masih buron, walaupun ada sejumlah nama lainnya yang kenapa kami tidak hadirkan, karena memang kami kesulitan untuk mendapatkan foto-foto orang tersebut. Dan itu juga tentunya menjadi tantangan bagi KPK, bagi penegak hukum, seperti apa penyelesaian kasus yang sudah berlarut, hilang timbul tenggelam, dan akhirnya kembali timbul saat ini. Kita perhatikan, jika saja dana tersebut dimanfaatkan, dana korupsi BLBI tersebut dimanfaatkan dari 138,44 triliun rupiah. Ini merupakan yang berpotensi merugikan negara, 138,44 triliun rupiah. Itu dapat membangun sekitar 773 sekolah. Dapat Anda bayangkan betapa banyak saat ini sekolah-sekolah yang dengan fasilitas terbatas yang ada di pinggiran ataupun di daerah yang bahkan atapnya tidak ada, temboknya sudah rusak, fasilitasnya pun tidak ada, sehingga juga menghambat ketika pemerintah ingin mengadakan program ujian nasional berbasis komputer dengan alasan kenapa jumlah komputer terbatas, laboratorium rusak. Inilah dana-dana yang akhirnya seharusnya bisa dialokasikan untuk hal tersebut. Memang luar biasa kerugian yang diberikan bagi negara. Dan selanjutnya lagi ialah kalau kita melihat, kita membandingkan lagi seperti apa pemanfaatan dana korupsi tersebut. 138,44 triliun rupiah dapat untuk pembangunan ataupun dana desa sebesar, mohon maaf, ya. Kita juga melihat seperti apa. Ini kami hadirkan terlebih dahulu dana beasiswa LPDP dapat dilakukan selama 6 periode berturut-turut. Pastinya akan menghadirkan cukup banyak dokter dan juga master-master berkualitas yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya juga kalau kita perhatikan seperti apa saat ini pembangunan Indonesia yang berawal dari kedaerahan, yang dana-dana tersebut dialokasikan ke daerah untuk membangun kemudian menuju ke Indonesia yang lebih baik. Ini juga ternyata seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan desa selama 2 tahun dengan 74.954 desa. 2 tahun berturut-turut, tapi sayang sekali ternyata dana tersebut sampai saat ini memang masih belum diketahui keberadaannya. Dan itu dia sekelumit data dan juga fakta yang terjadi dalam kasus BLBI.